berharap tua suci jersey warna putih Timnas Indonesia. Tim rival tak tayangkan laga Indonesia versus Australia. GBK Full House tiket habis terjual. Martin Odegaard menangis. PSG rebut Mo Salah. Hai football lovers, Mimin kembali ingetin ya, sebelumnya kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Starting 11 News. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga Liga A Grup A UEFA Nations League, Prancis sukses meraih 3 poin setelah mengalahkan tamunya Belgia dengan skor 2-0. 2 gol Les Bleus dicetak oleh Randal Kolomuani menit 29 dan Ousmane Dembele menit 57. Berkat hasil ini, pasukan Deschamps berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga A Grup 2 UEFA Nations League dengan koleksi 3 poin. Masih dari grup yang sama, Italia meraih kemenangan saat bertandang ke markas Timnas Israel. Gli Azzurri menang dengan skor 1-2 lewat gol dari Davide Fratesi menit 38 dan Moise Kean menit 62. Hasil ini membuat anak asuh Spalletti sementara masih memuncaki klasemen Liga A Grup 2 UEFA Nations League dengan koleksi 6 poin. Jelang laga versus Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia resmi akan memakai jersey away yang berwarna putih. Keputusan ini diambil secara matang lewat diskusi yang dilakukan oleh Badan Tim Nasional atau BTN, Ketum PSSI Erick Thohir dan Sintayong. Dari diskusi tersebut menyimpulkan bahwa Timnas ingin tuah dari jersey warna putih kembali bereaksi. Selama tahun 2024, Indonesia sudah menjalani 10 laga resmi, di mana 4 diantaranya memakai jersey putih. Pasukan Garuda tidak pernah kalah saat memakai jersey putih dengan rincian 3 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Masih seputar pertandingan nanti malam, laga yang dihelat di GBK tersebut dikonfirmasi akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Salman Falahi. Salman Falahi sebelumnya sempat memimpin laga Timnas Indonesia versus Vietnam di GBK pada bulan Maret lalu. Pada laga tersebut, Salman Falahi banyak mengeluarkan kartu kuning. Saat itu Timnas Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning. Ketua Badan Timnas Nasional Sumarji meminta pemain Timnas untuk berhati-hati di laga yang dipimpin wasit Qatar tersebut. Stadion utama Gelora Bung Karno dikabarkan bakal full house alias dipenuhi oleh penonton pada saat Timnas Indonesia melawan Australia. Akun Instagram @timnasindonesia mengabarkan bahwa tiket laga Indonesia versus Australia untuk semua kategori sudah habis terjual sejak Minggu malam. Tak cuma itu, saat laga tersebut berlangsung, fans juga bakal menyajikan koreo spesial yang sudah dipersiapkan oleh Ultras La Grande Indonesia. Sementara itu, di tengah antusias masyarakat Indonesia yang akan menyaksikan duel Indonesia versus Australia, negara yang menjadi rival Timnas seperti Malaysia, Vietnam, maupun Thailand, malah tidak menyiarkan laga tersebut. Tak ada alasan yang dikemukakan kenapa mereka melakukannya. FYI, laga Indonesia versus Australia akan ditayangkan langsung oleh 48 negara yang tersebar di penjuru dunia. Dilansir dari Instagram @timnasindonesia, dari Asia Tenggara hanya Indonesia dan Timor Leste yang akan menayangkan. Beberapa negara lainnya yang sudah mengkonfirmasi akan menyiarkan laga tersebut adalah Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Turki, Maroko, Rusia, Ukraina, dan Mesir. Jelang persiapan laga Timnas Indonesia versus Australia, hari Senin 9 September 2024, kedua tim batal melakukan latihan resmi terakhirnya di GBK. Hujan deras yang melanda kawasan GBK membuat latihan resmi tersebut digeser ke lapangan AGBK. Pemindahan tersebut dikarenakan untuk menghindari kualitas rumput GBK yang terkena hujan lebat. Asal tahu saja, rencananya Australia dijadwalkan melakukan latihan resmi di GBK pada pukul 18 WIB, disusul Timnas Indonesia pada pukul 19.20 WIB. Sesi latihan resmi tersebut rencananya terbuka untuk didokumentasikan media selama 15 menit. Beralih ke kabar lainnya dari Timnas Indonesia. Calon bek Timnas Indonesia, Miss Hilgers, dilaporkan sudah membuka fitur Instagram eksklusif. Sayangnya tarif untuk mensubscribe akun eksklusif Hilgers dinilai terlalu mahal. Bola.com memantau untuk berlangganan akun eksklusif Hilgers, tarif per bulannya mencapai 179.000. Di media sosial, para penggemar Hilgers langsung kaget dengan tarif tersebut. Sebelumnya, tarif Instagram eksklusif pemain Timnas Indonesia yang termahal dimiliki oleh Marcelino Ferdinand dengan 38.000 per bulan dan Justin Hubner Rp23.000 per bulan.
Dari laga UEFA Nations League Norwegia versus Austria, bintang Arsenal Martin Odegaard terlihat ditanduk keluar lapangan sambil menangis. Odegaard menangis gara-gara mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah. Pacarnya Helen Spilling yang menyaksikan laga tersebut tertangkap kamera sangat prihatin. Meski belum diketahui berapa lama penyembuhan cedera Odegaard, Kjell Solbakken selaku pelatih Norwegia mengaku sangat khawatir karena dirinya melihat sendiri bahwa Odegaard masih mengerang kesakitan di ruang ganti. Dilansir BBC, Kapten Timnas Inggris Harry Kane akan menjadi pemain Inggris ke-10 yang mampu tampil 100 kali bagi The Three Lions. Kane akan mencapai caps-nya yang ke-100 saat The Three Lions menghadapi Finlandia di laga UEFA Nations League Liga B Grup 1. Terakhir kali pemain Timnas Inggris mencapai 100 caps adalah Wayne Rooney pada bulan November 2014. Selain kedua pemain itu, ada pemain lain yang telah melampaui 100 caps di Timnas Inggris. Mereka adalah David Beckham dengan 115 caps, Steven Gerrard dengan 114 caps, Ashley Cole 107 caps, Bobby Charlton 106 caps, dan Frank Lampard dengan 106 caps. Dilansir dari Sport Bible, para pemain Inggris akan kembali mengenakan ban hitam di lengan saat pertandingan melawan Finlandia. Sebelumnya The Three Lions juga mengenakan ban hitam tersebut saat melawan Republik Irlandia. Ban hitam tersebut adalah sebuah penghormatan untuk mengenang mendiang Sven-Göran Eriksson. Rencananya sebelum laga menjamu Finlandia di Wembley nanti, FA Inggris akan memberikan seremonial penghormatan secara besar-besaran kepada mantan pelatih timnas Inggris tersebut. Kabar berikutnya datang dari Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, PSG kabarnya sedang mempertimbangkan untuk menampung Mo Salah yang kontraknya akan habis tahun 2025 mendatang. Salah juga dilaporkan tak berminat untuk menandatangani kontrak barunya di Anfield. Pemain Mesir tersebut diharapkan bisa menambah nama bintang di lini serang PSG pasca ditinggalkan Lionel Messi, Neymar maupun Mbappe. PSG dilaporkan sudah menanyakan secara langsung tawaran ini kepada Mo Salah. Selain itu, pihak PSG juga telah membujuk Salah dan keluarganya untuk mau tinggal di Paris. Masih kabar soal Liverpool, dilansir dari Sport Bible, jersey baru The Reds dengan aparel Adidas telah bocor ke publik. Kabarnya Liverpool akan segera mengakhiri kontraknya dengan Nike yang sudah dijalin sejak 2020. Mulai musim 2025-26, Adidas akan menjadi aparel resmi The Reds. Desain jersey dari Adidas yang bocor ke publik adalah jersey kiper Liverpool musim 2025-26. Jersey tersebut terlihat didominasi warna hitam dengan sentuhan warna hijau muda. Beralih ke kabar La Liga, dilansir dari Football Espana, Hansi Flick dilaporkan menjadi aktor di balik kegagalan kepindahan 3 pemain Barcelona di akhir jendela transfer musim panas ini. Inigo Martinez hampir saja pindah ke klub Arab Saudi setelah menerima tawaran 5 juta euro. Namun, Flick menolaknya dengan alasan masih membutuhkannya. Flick juga mencegah Eric Garcia yang hampir pindah ke Girona dan Ansu Fati yang sudah diobral Barcelona karena sering cedera. Menurut Flick, Eric Garcia dan Ansu Fati masih diperlukan sebagai kedalaman skuad musim ini. Sementara itu kabar dari Real Madrid, ada Carlo Ancelotti yang terus mencari solusi di balik absennya beberapa pemain di sektor lini belakang. Dilansir Football Espana, Allenatore asal Italia tersebut akan menyiasati kekurangan beknya tersebut dengan memanggil bek Castilla, Raul Asensio. Padahal pemain berusia 21 tahun itu kini tengah diselidiki atas dugaan penyebaran video pornografi anak. Namun Asensio sampai saat ini belum menghadapi hukuman apapun dari kasus tersebut. Maka dari itu, Ancelotti ingin Asensio masuk dalam tim senior untuk beberapa laga Al Real. Bergeser ke Arab Saudi, dilansir dari La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih AC Milan Stefano Pioli dilaporkan akan segera menjadi pelatih Al Nassr. Namanya telah mengungguli kandidat lain yakni Sergio Conceição. Pioli akan segera menggantikan pelatih Luis Castro yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Pelatih berkepala pelontos tersebut kini posisinya sedang menganggur setelah berpisah dengan Rossoneri Mei lalu. Calvin Kelleher dilaporkan sudah lelah menjadi kiper cadangan di Liverpool. Dirinya ingin mengejar mimpinya sebagai penjaga gawang utama. Maka dari itu, Kelleher dikabarkan ingin segera hengkang dari Liverpool. Dilansir Tribal Football, Kelleher sudah meminta klub untuk melepaskannya pada musim panas 2024. Namun hal itu tak terwujud. Situasi ini membuatnya frustasi, karena sebelumnya sudah ada beberapa klub seperti Wolves dan Southampton yang mengajukan tawaran, tapi Liverpool seperti mengabaikannya. Masih dari Liverpool, Virgil van Dijk yang kontraknya bakal habis pada akhir musim, kabarnya mulai buka suara soal masa depannya. Dilansir 90 Min, Van Dijk belum bisa memastikan keputusan apa yang akan diambil. Tapi dirinya tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa baktinya dengan Liverpool. Itu karena ia menyebut dirinya sebagai pejuang yang akan terus berjuang di level teratas demi tampil di Piala Dunia berikutnya.
Sementara itu, rekan Van Dijk di timnas Belanda yakni Matthijs de Ligt mengungkapkan alasannya mengapa pilih Manchester United. Dilansir 90 Min, de Ligt menegaskan bahwa keberadaan Erik ten Hag bukan jadi alasan utama mengapa dirinya pilih Manchester United. Menurutnya, MU memiliki prospek yang bagus. De Ligt juga memandang United sebagai salah satu klub terbesar di dunia dengan basis penggemar yang sangat besar. Manchester United dikabarkan belum puas untuk mencari pemain belakang lagi musim ini. Kabarnya United sudah melakukan kontak dengan Sevilla untuk menanyakan ketersediaan pemainnya yang bernama Juan Luis Sanchez. Dilansir Mirror, meski bursa transfer sudah ditutup, United tidak mau melepaskan pandangannya pada Juan Luis. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu tampil apik dalam membantu Spanyol meraih medali emas Olimpiade Paris kemarin. Sevilla kabarnya mematok harga Juan Luis di angka 25 juta euro. Masih dari sepak bola Inggris, Tottenham dan Chelsea kabarnya masih ingin mencari penyerang baru di bursa transfer mendatang. Nama yang akan diperebutkan adalah Jonathan David dari Lille. Namun melansir Tribal Football, akan cukup sulit bagi kedua klub asal London itu untuk mendapatkan David. Selain saingannya banyak, sang pemain juga masih terbuka untuk memperpanjang kontraknya bersama Lille. Sementara klub London lainnya yakni Arsenal sedang berusaha untuk memagari salah satu pemainnya Jorginho. Kabarnya gelandang asal Italia itu sedang jadi incaran klub Turki Galatasaray. Dilansir Tribal Football, meriam London mengaku sudah ada kontak dan proposal dari Galatasaray. Namun para petinggi klub tidak ingin menjual Jorginho dalam waktu dekat. Selain itu, Mikel Arteta juga memandang pemain berusia 32 tahun itu sebagai pemimpin utama di ruang ganti Arsenal dan tidak akan membiarkannya pergi minggu ini. Dari Inggris, kita mampir sebentar ke Italia. Bek kanan baru Como, Sergi Roberto, membeberkan fakta menarik tentang kepindahannya ke Italia. Dilansir Football Italia, ternyata mantan pemain Barcelona itu sebelumnya telah menolak beberapa tawaran dari klub Liga Inggris demi Como. Menurutnya, dengan bergabung Como, dirinya bisa bekerja sama dengan sosok yang luar biasa seperti Cesc Fabregas. Selain itu, dirinya juga terinspirasi dari Puyol, Xavi, dan Busquets untuk menjadi suri tauladan bagi pemain-pemain muda. Untuk menyalurkan ilmu dan pengalamannya, Como adalah pilihan yang tepat. Meskipun masih dalam proses hukum, Dani Alves terlihat kembali bermain bola di Spanyol. Dilansir Marca, mantan pemain PSG itu dilaporkan menggunakan aplikasi khusus yang cukup populer di Spanyol untuk mengatur sebuah pertandingan. Aplikasi itu membantu pengguna menemukan pemain lokal dan bisa memainkan pertandingan informal. Meskipun mereka tidak saling kenal, Alves menghadiri pertandingan tersebut bersama sekelompok teman dan mengenakan kaos Boca Juniors. Paris Saint-Germain dikabarkan puas dengan kinerja pelatihnya Luis Enrique. Maka dari itu, klub asal Prancis itu ingin mengikat Enrique dengan kontrak baru berdurasi panjang. Dilansir Football 365, para petinggi klub merasa bahwa Enrique bisa jadi figur penting dalam proyek PSG di masa depan. Perlu diketahui, kontrak sang pelatih akan habis pada akhir musim ini dan manajemen mulai disibukkan dengan perumusan kontrak baru untuk pelatih asal Spanyol itu. Jelang pertandingan melawan Australia, kiper timnas Indonesia Martin Pas memberikan pesan peringatan. Dilansir iNews, Pas menyatakan timnas Indonesia saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk menjamu Australia. Sementara timnas Australia datang dengan kondisi terpukul usai kalah 0-1 saat menjamu Bahrain. Kiper FC Dallas itu menyebut bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal bagus untuk melawan The Socceroos.